Halo hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 160 dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama menjawab mengenai passive voice. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai ensiklopedia tentang beberapa benda dan hewan juga. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kira-kira mana nih passive voice-nya dan juga fungsi dari passive voice-nya ini apa. Nah, di sini ada to state the object identities, untuk menjelaskan identitas dari objek. Kemudian to state the material that make the object, untuk menjelaskan bahan dari objek. To state the function of object, untuk menjelaskan fungsi dari objek. Dan juga to state what happened and happens to the object, untuk menjelaskan apa yang terjadi dari si objek ini. Oke, nah di sini kita akan lihat contoh dulu ya. To state the object identities. Nah, untuk menjelaskan identitasnya si objek. Di sini ada tabel noun, di sini number maksudnya. Kemudian sentences in the passive voice. Kalimat yang ada di passive voice, kemudian title of the text, judul dari teks. Nah, karena kan di sebelumnya tuh ada banyak sekali cerita ya, ada banyak sekali paragraf. Nah, ada judulnya rocks, kemudian fabric, ada juga chicken, cow, and bulls juga. Nah, di situ kita akan menemukan passive voice. Nah, kira-kira passive voice-nya ini di judul apa, kemudian di sentence mana yang menunjukkan object identities, dan begitu juga dengan yang lainnya ya. Oke. Nah, aku di sini sudah membuat dalam bentuk ini. Oke, yuk langsung kita mulai aja. To state the objects identities. Nah, number 1, they are called ores. Nah, itu di judul. The title of teksnya di rocks. Nah, di rocks juga ada these crystal are called gem. Nah, selain itu juga menjelaskan identitasnya di chickens. Nah, di chicken itu ada male chickens are called cockerels. Nah, ayam pejantan itu disebut cockerels. Nah, ini kan menjelaskan si ayam. Kemudian di chicken ini juga menjelaskan juga female chicken are called hens. Ayam betina itu disebut hens. Nah, di titlesnya cows and bulls juga ada dijelaskan tentang cows and bulls. Female cattle are called cows and the males are called bulls. Nah, sapi betina itu disebut cows dan sapi jantan itu disebut bulls. Nah, di sini kan menjelaskan dari si sapinya ini ya, identitas dari si objek. Nah, di cows and bulls juga ada nih. Female cattle that are rare for their milk are called dairy cows. Sapi betina yang diperah susunya itu disebut sapi perah. Nah, itu di title cows and bulls. Oke. Jadi ini ya, to state the object identities. Oke, yuk langsung kita lanjut lagi untuk to state the material that make the object. Nah, untuk menjelaskan bahan yang dibuat dari objek ini. Nah, kita bisa menemukan pada judul fabric. Nah, fabric di sini, fabric can also be made of plastic or mixture of plastic and natural fibers. Kain juga dapat dibuat dari plastik. Nah, jadi ini materialnya.
or mixture of plastic and natural fiber, atau dicampur dengan plastik dan juga serat alami. Fabric. Oke, lanjut. To state the function of the object, untuk menjelaskan fungsi dari objek. Nah, ini masih ada di fabric lagi. Kita bisa lihat di sini. Fabric are used around the house to make clothes, certain towels, and furniture covering. Fabric juga digunakan di rumahan gitu untuk membuat baju, gorden, anduk, dan penutup furniture. Nah, itu di title fabric. Nah, jadi kita kan fokusnya ke ini ya, use. Nah, kan kalau misalnya menggunakan ini, itu sangat menjelaskan dari si fabricnya ini. Makanya kita menggunakan passive voice. Gitu. Jadi, itu fungsinya passive voice. Oke, kita lihat lagi the title of the text, cows and bulls. In many parts of the world, they are used to pull, plow, and chart. Di beberapa bagian, they are used. Nah, di function biasanya kan dicirikan dengan ini, are used. Mereka digunakan to pull, plow, and chart. Itu untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Nah, jadi benar-benar menjelaskan si cow and bull. Jadi D-nya ini menunjukkan si cow and bulls ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut. To state what happened and happen to the object. Nah, kita lihat pada title-nya di rock, batu. Some rocks such as sandstone are made when mud and or grain of sand are slowly squashed together. Nah, beberapa batu gitu ya dibuat, are made di sini. Benar-benar fokus ke ini ya, rock, sandstone. Dibuat. Jadi kita bisa paham, oh yang dibuat itu apa? Nah, yang dibuat itu ya ini, sandstone. Grain sand are slowly squashed together. Oke, lanjut. Nah, pada judul chickens juga ada. Chickens are kept as farm animal all over the world. Ayam-ayam itu dipelihara di peternakan hewan di seluruh dunia. Oke, jadi benar-benar fokus ya. Kalau misalnya kita balik menjadi active voice misalnya ya, peternakan hewan di seluruh dunia menjaga memelihara ayam. Nah, itu terlalu umum ya. Kayak sebenarnya nggak cuma ayam aja gitu, tapi juga banyak hewan lain. Nah, tapi karena kita di sini emang bener-bener pengen membahas ayam aja, ya udah jadi chicken. Oh iya, kita membahas chicken. Nah, kalau tadi aktif, kita membahas hewan-hewan yang dipelihara di peternakan gitu. Jadi itu ya sebenarnya fungsi dari passive voice. Jadi memberi kejelasan kalau objek ini yang sedang kita bahas saat ini gitu. Meskipun dia tidak melakukan aktivitas apa-apa karena pasif kan. Jadi yang melakukan aktivitasnya itu sebenarnya si objek gitu juga bisa. Oke, lanjut. The chicken juga, they will also pick grain and the sprinkle on the ground. Itu. Lanjut. Chickens, hens are kept for both their meat and their egg. Ada juga the cows and bulls. Cows and bulls, nah di sini they are kept on farm all over the world for their meat called beef and for their milk. Jadi mereka itu dipelihara di peternakan di seluruh dunia untuk daging yang disebut beef dan untuk susunya juga. Cows and bulls juga lagi. Female cattle that are rare for their milk are called dairy cows. Nah, sapi betina itu diambil susunya. Itu bernama sapi perah. Lanjut.
Cows and bulls juga. Twice a day they are brought in from the field to be milked. 2 kali sehari mereka dibawa ke tanah lapang gitu untuk diperah. Ya, brought, dibawa, dan juga to be milked. Ini juga passive voice. Be milked. Oke, itu dia pembahasan ya mengenai fungsi dari passive voice. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, kalian juga bisa pause video ini. Coba kita mulai dari awal deh. Nah, oke. Kemudian ini. Dan ini. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.